Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Banu. Hari ini saya berada di Kota Tuban, tepatnya di dealer Isuzu Buana ya, Buana Isuzu ya kan. Hari ini saya akan review nih tentang Isuzu NMR 71 HD 5,8 gigi rasio 5,8. Nah, dengan kompetisinya, yang kompetitornya ya kan, yang bersaing di kelas ini ada 130 MD, ada 130 HD. Kalau 130 HD Dutro itu PS nya 130 dengan G rasio 5,8. Kalau yang 130 HD dengan G rasio 6,4. Ada juga di Mitsubishi 125 HDK ya kan, yang biasa digunakan untuk bak ya, bukan untuk dam, bak ini bak. Di Isuzu ini saya jelasin sedikit ya, Isuzu ya. Kalau tampilannya di Hino, tampilannya di Hino itu masih sama sih, sama yang lama-lama nggak jauh beda ya. Yang lama-lama sama yang baru udah berapa tahun nggak ganti-ganti ya. Terus punyanya Mitsubishi Canter ya, perubahannya sedikit ya kan. Kalau Isuzu ini sudah berani melakukan perubahan yang luar biasa, termasuk di kabin depan ya. Tampilan depan oke. Kalau saya rasa Isuzu sangat oke sekali, keren ya, keren daripada merek yang lain. Saya anggap pribadi saya ini keren, sudah berani melakukan perubahan dan diterima di masyarakat ya kan. Karena penjualan NMR ini naiknya ya signifikan, lumayan naik dibanding dengan merek yang lain. Sudah ada penurunan, kita di Isuzu ini sudah malah kenaikan penjualannya. Mulai Traga, NMR ini kenaikannya lumayan bagus karena tampilan kabinnya juga depannya oke, mulai lampu dan lain-lainnya lumayan ya kan. Tapi tetap mengacu pada mobil komersial, bahan dari depan itu otomatis nggak terlalu bagus seperti passenger ya. Karena apa? Nanti menghemat kos perawatannya. Karena mobil passenger itu jarang dipakai ya, jarang dipakai. Tapi kalau mobil niaga ini dipakai kontinu, jadi ada retak atau pecah atau benturan, itu otomatis untuk penggantiannya lebih murah, lebih apa namanya, lebih murah lah, lebih gampang ya kan, nggak terlalu biayanya, kosnya lebih besar, kosnya nggak besar-besar ya kan. Untuk tampilan di dalamnya kabin ini juga bagus, sudah ada perubahan yang luar biasa ya. Ini dashboardnya, terutama di Isuzu ini sudah dashboardnya ya kayak mobil passenger ya kan, tapi keren ya kan, bagus, sudah ada perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Ini saya naik truk juga. Nah, untuk kemudinya sudah teleskopik, jadi mau digeser naik turun sudah ada teleskopiknya ya. Radio tape sudah ada, sudah disediain, jadi sudah kita bisa mendengarkan musik ya kan. Untuk kacanya tetap mobil komersil, kacanya pasti nggak pakai power window ya, tangan pasti ya kan. Ya itu menghemat kos perawatan, jadi untuk perawatannya nggak terlalu mahal. Kalau pakai elektrik otomatis mahalnya, yang kalau kerusakan pasti mahal juga, ribet lama ya kan ya. Oke, tampilan depan saya rasa banyak yang sudah kenal, tapi melakukan perubahan yang signifikan dan diterima di masyarakat ya kan. Untuk penjualan kategori 2 yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah Isuzu ya kan. Kalau Hino kategori 2 masih nomor 3 nih, jauh Hino. Apalagi yang kelas mini mikrobus ya, mikrobus yang elep ya, itu hampir 90 lebih, 50% lebih itu semua pakai Isuzu. Hino ya ada tapi nggak banyak. 90% market leader yang untuk di kategori 2 yang mikrobus ya kan. Untuk truk ini, untuk truk di kategori 2 ini juga mengalami penjualan yang signifikan juga. Untuk elf ini, yang NMR ini diterima di masyarakat, tapi tidak mengalahkan ya, sportif aja. Memang tidak mengalahkan penjualan Mitsubishi karena market leader tetap dipegang sama Mitsubishi ya kan. Yo, untuk panjang nih, sudah ngomong panjang nih ya, panjangnya Isuzu NMR 71 HD 5,8 ini panjangnya keseluruhan, panjang dari depan sampai belakang overall legs ya kan, itu 6 meter ya kan, 6 meter dengan wheelbase 3360 ya kan, wheelbase nya 3360, panjang keseluruhan di 6 meter seimbang ya kan.
Untuk panjang kabin tuh N, dari kabin ke belakang biasa untuk karoseri bak atau dam itu 4287 ya kan. Dengan menggunakan mesin 4HG 1T ya kan, itu nama seri mesinnya Isuzu NMR 71 HD 5,8 ya kan, dengan PS 125 dengan tenaga maksimum 125 ditempuh dengan RPM 2900 ya kan, dengan torsi 35 RPM 1200 sampai 2200 yuk. Dengan sistem mesin injeksi direct injection diesel ya kan, nanti lebih irit, tenaganya dapat, lebih irit juga kan, pembakarannya lebih bagus ya, pembakarnya lebih bagus dibanding merek yang lain, ada yang konvensional ya, tapi semuanya sih direct. Cuma yang terkenal lebih irit daripada yang lain adalah punyanya Isuzu ya, irit ya. Ya, gear rasio dengan menggunakan transmisi MYY 6S ya kan, dengan gear rasio 5,857 ya, dengan GVW 8,250 ton ya kan. Kalau untuk yang lain roda sama 750, di gear ring rodanya 16, bannya 750 ya kan. Untuk teleskopiknya ada, power steeringnya juga siap, DVD CD MP3 ada ya kan, jungkit semuanya sama kalau truk semua. Tapi yang paling bagus ini kapasitas tangkinya 100 ya, sama dengan yang lain. Radius putarnya 7,1 ini namanya NMR. Kecepatannya ini 103, kalau yang lain ada 90. Bahan kecepatan maksimumnya dapat 1,3 di powernya karena injeksi direct injection diesel ya, jadi lebih dapat kecepatannya karena pembakarnya lebih bagus ya kan. Tapi Isuzu repotnya katanya sih kalau servisnya harus komputerisasi ya, itu memang keren, harusnya komputerisasi, dari ribet karena di semua dealer di seluruh Indonesia dealer sudah menyediakan namanya storing ya kan. Kalau Anda mau butuh servis bisa booking servis di dealer, atau Anda tinggal telepon jadwal ini storing ke tempat Anda untuk servis. Jadi Anda tidak perlu ke dealer, untuk mekaniknya storing ke tempatnya jenengan ya kan, bisa untuk servis di tempat ya. Kita tentuin ini berapa jam servisnya, jadi di servis di tempat, setelah itu bisa jalan lagi, tidak perlu repot-repot ya kan. Itu menangnya di niaga, semua kendaraan niaga menyediakan namanya beli storing untuk servis di tempat kerja masing-masing, atau ditambang tinggal jadwalin aja untuk servisnya ya gitu ya. Untuk suspensinya sama sih, cuma axle-nya punyanya Hino sama punyanya Isuzu paling besar. Kalau punyanya Canter yang HDK itu kecil ya, untuk axle-nya lebih kecil sedikit lah. Kalau di Hino 34 berapa, kalau HDX 34 juga 343, kalau punyanya Isuzu 343 ya, yang lain ya sekitar segituan lah. Dengan kalau punyanya Hino ya kan, hanya punyanya Hino yang menggunakan baterainya satu, akinya satu ya kan. Kalau punyanya Isuzu baterai akinya ada dua aki ya. Tapi katanya si Hino Dutro itu lebih irit aki, katanya si Isuzu lebih hemat karena baterainya dua, jadi tinggal ganti satunya rusak ganti satunya rusak ganti satu. Jadi kalau punyanya ini satunya rusak tidak bisa apa-apa ya. Untuk suspensinya semi elliptical laminating spring dengan shock absorber berdaya ganda ya, katanya berdaya ganda, beda sama lap spring. Kalau tracker lap spring saja, kalau ini berdaya ganda, tadi dua lap spring ya kan, dua lap spring bawah sama atas ya. Dengan gear rasio 5,8 kardannya, gear rasionya itu 5,8 axle 343 ya. Cocok nih, ini buat bak nih. Jadi sudah HD tapi PS nya 5,8, otomatis kecepatannya dapat dengan gear rasio kecil. Power memang daya tanjaknya kurang sebegitu maksimal, tapi untuk kecepatannya dapat. Untuk kendaraan-kendaraan ekspedisi bagus. Kalau HD 130 HD, PS nya tinggi, otomatis tenaganya besar, kecepatannya berkurang, itu otomatis ya kan. Makanya untuk kendaraan kendaraan ekspedisi yang bak itu lebih diminati Isuzu dan Mitsubishi, bukan Hino.
ya kan? Itu, ya kan? Beda, segmennya beda. Kalau Hino nggak tahu ya kenapa tidak diminati untuk kendaraan yang berhubungan dengan bak, tapi dam mungkin sebagian besar masih diminati. Tapi marketnya kecil, ya kan? Memang pemegang market leader di kategori 2 yang bersaing adalah Mitsubishi dan Isuzu. Kalau di kategori 3 Hino, ya kan, dan Isuzu. Dan ada yang namanya Audi Coaster juga bagus, ini kategori 3 ya. Ya. Jadi jangan lupa, kalau Anda mau membeli kendaraan, ya kan, kalau mau membeli kendaraan, otomatis Anda harus, yang pertama Anda harus tahu dulu medan yang Anda lalui, yang kedua muatan berapa tonase yang Anda bawa, yang ketiga ongkosnya sopir sama BBM-nya habis berapa, sehingga Anda bisa menentukan kendaraan apa yang cocok untuk dibeli. Yang jelas menangannya di Isuzu ini kecepatannya dapat, ya kan, untuk bodi dan lain-lainnya sudah oke, springnya juga oke, semuanya cocok untuk ekspedisi ya. Untuk bak memang sangat-sangat cocok untuk punyanya Isuzu ya, dengan tampilan yang bagus dan semuanya sudah dengan mengalami perubahan yang signifikan. Otomatis Isuzu ini cocok untuk kendaraan yang bak, yang ekspedisi luar kota, ya kan. Kalau Hino nggak tahu ya, Hino mungkin ya nggak berapa, ya nggak seberapa sih. Tapi yang jelas Isuzu lagi keren-kerennya naik. Memang lagi keren-kerennya Isuzu, lagi bois-boisnya. Penjualannya Traga naik, penjualannya NMR juga naik. Mungkin giganya ini yang kurang signifikan, beda-beda ya kan. Apalagi kelasnya microbus, wih, mayoritas sama dengan busnya medium punyanya Hino juga luar biasa ya. Semua punya segmentasi yang berbeda-beda. Tapi di 2022 siapa yang menguasai Common Rail, ya kan, yang siapa yang duluan sukses di Common Rail, dialah yang menjadi market leader. Itu analisa saya secara pribadi, market leadernya di situ ya. Jadi jangan lupa ya, kalau Anda mau beli truk, lihat kondisi medannya, jalannya Anda, muatan yang Anda bawa, dan yang ketiga adalah konsumsi bahan bakar yang Anda perlukan, karena itu berhubungan dengan profit. Kalau salah menentukan kendaraan, maka profit Anda akan juga berkurang dan kendaraannya akan tidak bisa difungsikan dengan maksimal ya. Kalau dari saya sih, untuk apa namanya di kategori 2 yang kelas bak kayu ya, yang jelas Isuzu NMR 71 paling keren, paling boys ya, daripada 125 HDK atau mungkin super speed ya. Super speed beda lagi ya, untuk muatannya agak ringan dengan super speed. Kalau yang HD saya yang cocok ini adalah kategori 2 yang paling keren ya, yang paling bagus secara spek, NMR 71 HD 5,8 ya, ini paling ya. Itu aja dari saya, Cak Banu Hino ya. Dari saya Cak Banu, bukan, dulu saya juga kerja di Hino ya. Dari saya Cak Banu ya. Saya pernah kerja di Hino, pernah kerja di Mitsubishi, dan kerja di Isuzu. Jadi saya agak paham sedikit banyak untuk produk mulai Isuzu, Mitsubishi, Hino, saya sangat paham. Dari saya terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf karena ini hanya review, hanya berbagi pengalaman nih. Hanya berbagi pengalaman sama review ya kan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau ada lebihnya semoga bermanfaat ya kan. Yang jelas jangan lupa untuk like and subscribe di apa namanya konten saya ya. Nanti kalau like subscribe-nya banyak, otomatis akan ada video-video yang lebih menarik lagi ya kan. Jadi videonya ini konkret aja, kita dengan konsumen seperti apa, penilaian konsumen seperti apa, kebutuhan Anda seperti apa, transparan. Saya tidak menutup ini. Kalau di kategori 2 penguasanya HD yang untuk dam itu Mitsubishi, memang SHDX dengan apa namanya serumbung yang lebih besar ya kan, dengan harga yang bagus. Di menangnya yang jelas Mitsubishi, di Purna jualnya juga paling keren, paling bagus ya kan. Tapi di bak ini yang secara spek yang paling bagus itu punyanya Isuzu. Kalau Hino nggak tahu sih ngomong apa ya, memang harganya murah gitu aja lah. Harganya murah dibanding yang lain, terpaut sedikit lah. Cuma kalau Purna jualnya paling hancur ya punyanya Hino ya kan.
spare partnya kurang kompetitif juga isinya ya. Oke, dari saya transparan ya, saya tidak nutup-nutupin. Kalau memang bagus Hino ya bagus Hino, kalau bagus Mitsubishi ya bagus Mitsubishi, bagus Isuzu ya bagus Isuzu, karena ya kan. Tapi yang jelas untuk kategori 2 yang 5,8 itu paling bagus menurut penilaian pribadi saya, paling bagus adalah NMR 71 HD 5,8. Itu paling bagus speknya ya kan, mulai direct injection diesel, mulai apa namanya suspensinya, mulai kabin tampilan depan sampai kabin dalam ya kan, punyanya Isuzu paling keren, paling bagus ya. Mungkin yang lain punyanya Hino di kategori 3 ini raja ya kan, rajanya di market leader 60% ya kan. Tapi yang jelas ini saya review hari ini adalah satu NMR 71 HD 5,8, kendaraan favorit niaga untuk ekspedisi bak dan untuk ekspedisi pok ya kan. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya kembali lagi saya minta maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Oh ya, saya ingatin lagi nih, sebelum Anda membeli kendaraan, teliti dulu kendaraan Anda, kebutuhan Anda apa, kondisi medannya seperti apa, kondisi jalannya seperti apa, muatannya Anda yang bawa apa, untuk operasionalnya Anda seperti apa, mulai BBM, mulai sopir dan lain-lain, Anda hitung matang-matang. Jangan sampai saat Anda bermain di mobil usaha komersil, truk komersil, tapi Anda tidak mendapatkan profit maksimum dari truk Anda. Jadi sangat penting, karena medan, beban, dan pembawa kendaraan itu sangat penting untuk dianalisa dan diteliti, sehingga saat Anda beli kendaraan dengan operasional yang bagus, dengan jarak yang bagus, dengan muatan yang bagus, profit Anda akan lebih banyak lagi. Hitung angsuran Anda ya kan, karena dengan Anda profit otomatis Anda bisa bayar angsuran dan bisa untung ya kan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video selanjutnya dari Cak Banu. Jangan lupa like and subscribe.